Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih karunia-Mu yang memberikan hari baru bagi hidup kami, dan kami kiranya boleh menjalani hari ini di dalam terang Tuhan yang menerangi setiap langkah dan kehidupan kami. Karena itu Bapa, lewat firman-Mu yang diberitakan, biarlah kuasa roh Tuhan saja yang menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami memberlakukannya di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi terang hidup bagi kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Demikian tertulis di sana. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita dengar tadi itu adalah perkataan Yesus sendiri yang diucapkan ketika umat Yahudi pada waktu itu melakukan rangkaian perayaan pesta pondok daun atau yang mereka sebut sebagai Sukkot. Pesta ini adalah suatu perayaan agamani untuk mengingat pengembaraan bangsa Israel di padang gurun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan dalam peristiwa keluaran. Di pihak lain, perayaan ini juga dimaksudkan sebagai pengucapan syukur atas masa panen dari pertanian mereka, karena perayaan ini dilaksanakan di sekitar bulan Oktober dan November. Saudara-saudara, dalam ritual ini, penggunaan air dan terang lewat penerangan lampu-lampu di Bait Allah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan ritual Sukkot itu sendiri. Dan penggunaan air dan terang ini mengingat mujizat air dan tiang api dalam perjalanan di pengembaraan dari Mesir ke tanah Kanaan itu. Di tengah ritual agamani itu, saudara-saudara, yang menjadi permasalahan adalah juga terjadi pertentangan dan penolakan keras dari para penatua-penatua agamani ataupun pemimpin-pemimpin mereka terhadap diri Yesus sendiri. Dan dalam menyikapi hal inilah, dan inilah yang menjadi konteksnya, Yesus hendak mengatakan bahwa ritual-ritual agamani itu sesungguhnya tidak bermakna bila tidak diimani di dalam penerimaan mereka kepada diri Yesus sendiri. Oleh karena sesungguhnya, sejatinya, di dalam Dialah sumber terang dan air kehidupan itu didapat oleh dunia ini, yang disimbolkan dalam ritual perayaan itu sendiri lewat unsur air dan terang. Dengan demikianlah, baik kepada orang Yahudi pada waktu itu, demikian juga kepada kita sekarang ini, pesan firman Yohanes 8 ayat 12 ini dapat kita maknai. Apakah artinya ketika Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia? Nah, saudara-saudara, yang pertama tentu ketika Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia, hendak ditegaskan
bahwa di dalam Dialah dunia ini boleh lepas atau mendapatkan keselamatan dari kuasa-kuasa kegelapan atau dosa yang melingkupi kehidupan dunia ini. Sebab sebagaimana dilambangkan dari terang itu sendiri dapat berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di lingkungan kita. Artinya, di tengah-tengah kegelapan dunia yang hidup dalam dosa dan kejahatan, sejatinya tidak dapat selamat daripadanya bila tidak menerima dan mengikuti sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab sekali lagi, sebagaimana terang dapat mengusir kegelapan, demikianlah kehadiran diri Yesus yang merupakan penyataan kehadiran Allah dan kasih-Nya yang berkuasa atas diri kita ketika kita menerimanya. Itulah yang kemudian membawa keselamatan ataupun kehidupan maupun sukacita dan pengudusan bagi mereka yang menerimanya. Sehingga mereka dapat terlepas dari penghukuman ataupun kebinasaan ataupun kematian kekal sebagai buah dari dosa itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kata terang itu tegasnya menandakan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang berkarya di tengah kegelapan dunia ini dan berkuasa untuk mengusir segala kegelapan yang melingkupi kehidupan kita. Karena itulah Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mengikut Yesus artinya kita berjalan di belakang Dia, dan Dialah yang menuntun hidup kita. Dan ketika Dia menuntun hidup kita dan tinggal di dalam diri kita, demikianlah kuasa terang itu bekerja dapat mengusir kegelapan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, saudara-saudara, tentu kendatipun ritual-ritual tentang pemaknaan terang itu dapat saja dilakukan dalam ibadah-ibadah agamani mereka ataupun dalam ibadah agamani kita, namun sejatinya yang harus terlihat dan dihidupi oleh mereka yang merayakan itu adalah terang itu sungguh-sungguh telah mengubah kehidupan keseharian kita. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dan di bawah kuasa dosa. Dan dengan demikian nyatalah bersinar kuasa terang itu dapat mempengaruhi atau berdampak di dalam kehidupan diri kita sendiri ataupun di sekeliling kita. Dan dalam konteks inilah Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14. Di sana dikatakan, "Kamu adalah terang dunia." Artinya, bagi kita yang telah diterangi oleh Kristus, itulah yang menjadikan terang Kristus itu terpancar dan bersinar lewat diri kita. Dan sinar terang itu begitu bercahaya di depan orang, dan lewat hal itu orang-orang melihat perbuatan kita yang baik yang memuliakan Bapa kita di sorga. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Matius itu. Dalam konteks ini tentu yang hendak dikatakan kepada kita adalah kita tidak perlu menangisi segala kegelapan yang melingkupi kehidupan ini. Tetapi yang terpenting adalah apakah dalam diri kita sekarang sudah ada atau nyata sumber terang yang dari Kristus itu dihidupi? Demikianlah saudara-saudara, kembali kepada firman tadi, sesungguhnya memanggil kita atau setiap kita agar menerima dan mengikuti sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri.
Sebab di dalam Dialah kasih Allah dihadirkan kepada kita, dan semua itu akan berkuasa untuk mendatangkan keselamatan, kehidupan kekal, dan terbebas dari segala penghukuman dan kuasa dosa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan hanya dengan demikian juga kita dapat menjalani kehidupan yang berdampak, yang tidak lagi dipengaruhi oleh kegelapan dan segala kuasa kejahatan, tetapi sebaliknya, kitalah yang dapat memberi pengaruh yang baik dan bahkan mengusir kegelapan itu di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, dalam kehadiran kegelapan itu yang hendak membinasakan kita. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu. Engkaulah sesungguhnya terang hidup bagi kami. Ketika kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mentaati firman-Mu, hidup di dalam Tuhan, kuasa Roh-Mu lah yang mengubah segala sesuatu dalam diri kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu, dan terlebih juga hidup kami boleh bersinar dalam menyatakan kemuliaan nama-Mu, kehendak-Mu, kasih-Mu, yang membawa dampak yang baik bagi kehidupan di sekitar kami. Biarlah semuanya ini boleh kami imani dan kami terus teguh di dalam Engkau ya Yesus, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui setiap langkah dan aktivitas kehidupan kami, baik di dalam menjalani hari ini pun. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Be
GKPS TV.